Nolong kita sehingga kita boleh hadir di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita boleh membawa setiap hati kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita menyembah Dia, masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Setiap hari kita dipenuhi dengan mukjizat-mukjizat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sungguh baik dan teramat baik. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. baik dan teramat baik dalam hidup kita. Mari setiap kita yang bernapas memuji nama Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya.
kita datang di hadapan Tuhan saat ini Bapak Ibu. Tuhan ajarlah kami menghitung setiap hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya Tuhan.
firman Tuhan. Banyak hal yang tidak kami mengerti dalam hidup ini Tuhan. Tapi berjalan bersama Tuhan, Engkau juga banyak mengajari dan mendidik kami. Memberitahukan kepada kami, membangun kepada kami understanding, pengertian. Dan itulah sebabnya kami terus bergantung kepada-Mu. Terima kasih atas tuntunan-Mu sejauh ini. Dan kami percaya bahwa Engkau terus mengajar, mendidik, dan memimpin hidup kami. Termasuk hari ini, melalui firman-Mu, kami imani bahwa firman-Mu akan mengajar sesuatu hal yang luar biasa bagi kami. Sehingga kami pulang tidak dengan tangan kosong. Dan kami imani bahwa firman-Mu berkuasa. Melalui firman-Mu ada kesembuhan, ada hati yang bertobat, ada hati yang kuat dan kokoh, ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu semua kerinduan kami. Urapi kami, Kau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar isi hati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Minggu depan adalah minggu pertama bulan November. Waktu cepat berlalu ya. Sebentar lagi, dua bulan lagi sudah bulan Desember. Dan kita akan merayakan Natal. Nanti Mbak Oni yang akan menjadi koordinator Natal dan Tahun Baru. Ayo terlibat untuk ambil bagian di dalam pelayanan Natal tersebut. Hari ini Abuna akan mengajar kepada kita mengenai menghakimi. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Matius. Ajaran yang paling bagus mengenai menghakimi ini berkali-kali disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya. Apalagi kalau di situ ada banyak orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa saudara? Karena orang Farisi dan ahli Taurat sangat senang menghakimi orang lain. Mereka sangat senang menjadi orang yang legalis dan berkata, kamu salah, kamu seharusnya seperti ini. Tapi hidup mereka sendiri tidak melakukan itu. Makanya banyak nasihat tentang menghakimi ini kita dengar, kita saksikan dari komunikasi dialog yang berlangsung antara Yesus dengan orang banyak di mana orang Farisi hadir. Kita melihat di dalam pasal yang ke-7, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita baca bergantian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kita baca sama-sama. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kata kuncinya di sini yang pertama adalah menghakimi. Katakan bersama dengan Abuna menghakimi. Menghakimi itu menjadi hakim bagi orang lain. Itu artinya menjadi hakim. Tapi kata ini cenderung digunakan dalam konotasi negatif. Artinya kalau menjadi hakim itu sebenarnya kan harus bertindak adil. Menimbang, memutuskan, menetapkan. Jadi ditimbang-timbang saudara. Oh ternyata kamu tidak salah. Itu yang benar. Tapi kata menghakimi di sini bukan untuk maksud demikian. Kata menghakimi di sini nggak perlu menimbang, nggak perlu mendengarkan yang lain. Pokoknya kamu salah. Itulah sebabnya saudara kita harus berhati-hati sekali. Saat kita mulai memutuskan orang lain salah di hadapan kita. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menuduhnya dan menghakiminya. Nanti kita akan belajar apa saja kriterianya. Supaya kita juga bisa membedakan. Abuna aku ini menghakimi atau tidak ya. Dengan kriteria itu nanti kita akan tahu. Kata menghakimi selain
menuduh salah orang lain juga bertujuan untuk memojokkan. Jadi judgment itu kamu. Jadi seperti didesak. Anda kalau begini terus pada anakmu, saudara, maka destininya akan berubah menjadi seperti yang Anda katakan. Tanpa sadar. Orang tua berkata kepada anaknya, bodoh kamu, goblok. Anak edan. Anda ulang-ulang informasi itu, Anda menghakimi dia, itu yang akan terjadi. Dia akan menjadi bodoh, goblok, dan gerot. Tahu gerot? Geger otak. Karena menghakimi itu membawa dampak. Apalagi ini perkataan, saudara. Perkataan itu berdampak sekali. Kita bisa menciptakan opini melalui perkataan kita loh. Kita bisa meng-create sesuatu untuk mengubah pandangan orang lain hanya dengan perkataan. Jadi selain menuduh salah, kata menghakimi juga artinya memojokkan orang lain sehingga dia tidak punya kuasa dan kemampuan untuk membela diri. Dan kata menghakimi itu lebih banyak bergantung pada apa yang ada di dalam pikiran kita daripada realitas atau kenyataan. Apalagi kalau Anda sudah tidak suka. Pernah Anda tidak suka terhadap seseorang lalu Anda memblow up semua hal mengenai orang itu dan ditambah bumbunya supaya lebih dramatis, efek film Korea. Tahu ya? Ada orang itu yang alay-alay, saudara, film Korea ditambah supaya drama. Dia mengambil keuntungan dari drama itu. Itu tidak baik. Itulah sebabnya bagian yang pertama yang kita pelajari dari perikop ini, sebelum kata menghakimi itu muncul ada kata jangan, saudara. Di dalam ayat 1, jangan kamu menghakimi. Kalau ada dalam Alkitab kata jangan, itu artinya garis batasnya udah jelas. Jangan dilanggar, itu loh. Rambu-rambunya udah jelas. Kata jangan itu bersifat imperatif. Tapi Tuhan juga tahu bahwa kata jangan itu bersifat seruan dan pilihan bebasnya ada di tanganmu. Karena Tuhan tahu dan menciptakan manusia dengan kehendak bebas di dalam dirinya. Reels atau short video itu ada kata di situ jangan dipencet. Oh ada aja orang penasaran. Lihat kiri kanan dipencet. Ada di situ lubang jangan diintip. Pernah lihat video itu? Jangan diintip. Ya dia lihat kiri kanan. Diintip. Ada orang di dalam yang ngerjain dengan kue itu dilempar ke mukanya. Sehingga dia marah-marah. Loh kan sudah dibilang jangan diintip. Jangan dipegang, kita pegang. Jangan disentuh, kita sentuh. Jangan diremas, kita remas. Jangan dilihat, kita lihat. Kok ya menarik ya? Mending jangan ada larangan. Sehingga kita tidak muncul roh kepo. Hati-hati, saudara. Seringkali kita melanggar batas yang sudah Tuhan tetapkan. Kita tahu bahwa batas itu tidak boleh dilanggar. Kita tahu, tapi dengan sengaja. Kita memberikan ruang bagi kehendak bebas kita. Manusia itu punya kehendak bebas. Ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, Elohim berkata semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan kecuali buah dari 2 jenis pohon. Yaitu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat dan buah dari pohon kehidupan. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat waktu itu dilarang sama sekali. Dan ketika larangan itu diberlakukan, kenapa Hawa bisa jatuh di dalam dosa dan termakan provokasi dari ular? Karena larangan. Larangan itu meletakkan keputusan terakhir itu pada kita loh. Jangan.
Persoalan kita seringkali melanggar larangan karena kita punya motif. Dan hanya kita dan Tuhan yang tahu motif manusia. Udah dikasih tahu. Kenapa Hawa terprovokasi? Karena dia punya motif, ingin. Hati-hati dengan segala keinginan. Merusak banyak hal. Maka ketika kalimat pertama ini, larangan, jangan benturkan. Paling berhak, kalau udah dilarang, maka saya paling berhak. Itu yang akan menjadi jebakan Batman di dalam hidup kita. Yang akhirnya membuat kita kehilangan berkat-berkat rohani yang jauh lebih besar. Amin Bapak Ibu? Jangan benturkan dengan kehendak bebasmu dan berkata, aku kan gini. Ini loh yang akhirnya yang membuat dan menjerumuskan hidup kita. Kan kamu udah tahu gak boleh. Kan kamu sudah tahu ketentuannya gak boleh. Saya itu paling sering dan sengit saudara. Kalau ketemu dengan model mahasiswa. Dulu gak ada yang beginian. Setiap paper yang disubmit ke dosen sebagai tugas akhir. Wajib di screening untuk melihat tingkat plagiasinya. Karena sekarang kan teknologi udah maju kan. Jadi copy paste dari mana-mana digabung jadi satu, diakui jadi miliknya sendiri. Apalagi sudah ada teknologi AI. Coba nanti tanya teknologi AI itu ya. Siapa Pastor Sony Zaluhu? Lucu tuh, baca nanti. Cobalah. Who is Sony Eli Zaluhu? Nanti Anda akan kaget baca itu. Lengkap loh semua saudara. Who is Daniel Supri? Ketahuan. Dia bisa cari informasi yang mencengangkan. Yang kita tidak pernah tahu. What is relationship between Daniel Supri and Harisda? Dia tahu. Ngeri. Makanya hati-hati dengan posting di media sosialmu. Karena dia mengumpulkan AI itu, mengumpulkan semua informasi itu dari postingan-postingan media sosialmu. Walaupun Anda sudah hapus jejak digital itu, tidak akan hilang, dia tahu. Nah di dalam kuliah itu, sekarang banyak mahasiswa itu pintar saudara. Jadi dia menggunakan AI, dikombinasikan dengan paper orang lain, di copy paste, disusun, bla 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 bla. Tapi yang namanya guru itu terlalu tidak pernah lebih bodoh dari muridnya. Jadi ada pemberlakuan plagiarisme. Hanya diizinkan mirip sebesar maksimal 20%. Suatu kali saya dipanggil ketua STT. Kenapa kelasmu 40 orang, hanya 2 orang yang lulus, 38 orang E. Ini berarti Anda gagal sebagai dosen. Oh saya digituin saudara. Anda gagal sebagai dosen. Oh iya dong, kan separuh kelas, lebih. Hanya 2 orang yang lulus. 38 orang enggak lulus. Anda tahu kenapa? Saya berargumentasi. Bapak panggil saya, berarti Bapak harus mendengarkan dari sisi saya. Supaya Bapak jangan menghakimi saya. Ini aturannya bahwa mahasiswa tidak boleh mensubmit paper melebihi 20%. Dari kelas ini dan mudah saya beritahu dari awal bahwa tidak boleh salin, tidak boleh copy paste dari orang lain. Ini, nama ini copy paste dari milik orang ini buktinya. Ini copy paste dari jurnal ini buktinya. Semua saya buktikan. Kesimpulannya saudara, ya sudah jangan luluskan mereka. Paling sengit saya kalau ketemu orang yang begitu. Udah dikasih tahu. Lalu nanti datang ke gereja saudara, bawa roti, bawa kopi. Kalau roti dari Lims Bakery ya saya sikat. Ya toh? Karena Bu Christine bukan mahasiswa saya. Saya larang itu, saya udah kasih tahu pengerja. Mahasiswa saya kalian tahu ya, datang ke sini bawa makanan, bawa apa. Abuna tidak mau terima. Kalau kalian mau terima silakan kalian makan. Ini kan yang kasih nilai bukan saya, kalian. Yang kasih nilai bukan kalian, saya. Saya larang. Kan kamu sudah tahu. Udah tahu itu nggak boleh. Kenapa melanggar? Karena keinginan. Keinginan, maunya cepat. Maunya
maunya apa itu? Bypass. Tidak mau bersusah payah. Apalagi kalau di sekolah teologi itu saudara-saudara, banyak pendetanya, banyak pelayanannya. Nanti Abuna mohon izin, saya tidak bisa ikut kuliah karena apa? Pelayanan. Saya panggil itu, kamu mau kuliah atau mau pelayanan? Kalau mau kuliah ya kuliah aja, tinggalkan pelayananmu. Kalau mau pelayanan ya pelayanan, tinggalkan kuliahmu. Tidak bisa di mix, kamu tidak bisa ngejar 2 ekor kelinci sekaligus. Nggak dapat dua-duanya. Udah udah diberitahu bahwa jadwal 1 bulan sebelumnya ada kuliah. Geser pelayananmu. Makanya kualitas kita ini nggak ada. Kualitas kita ini nggak ada. Kalah kita. Itu sebabnya mari kita mulai renungkan ini. Jangan. Kalau dibilang jangan ya jangan. Ya sudah titik. Tapi jangan. Tidak boleh ada kompromi. Sudah dilarang. Jangan. Itu bagian yang pertama. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan kata jangan ini, ada 4 hal yang perlu kita bawa di dalam hidup kita agar kita tidak terjebak menghakimi orang lain. Amin Bapak Ibu. Ya. Ini akan menolong kita, baik kami sebagai hamba Tuhan maupun Anda sebagai jemaat, Anda yang ada di rumah. Kalau Tuhan sudah bilang jangan itu, maka tidak boleh ada kompromi. Mari kita belajar untuk memperlengkapi diri kita dengan sejumlah nilai, di antara sejumlah nilai itu 4 yang akan kita pelajari pagi ini. Bagian yang pertama, agar kita tidak jatuh untuk menghakimi orang lain. Ya saudara, terapkan ini dalam hidup saudara. Pertama, jangan pernah mencampuri urusan orang lain. Jangan. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Tahu nggak yang ini? Bukan urusanmu. Bukan urusanmu untuk tahu alasannya, apalagi kalau Anda berada dalam struktur hierarkis kepemimpinan. Kalau pemimpinmu berkata jangan, ya sudah jangan. Lo piye, kenapa? Bukan urusanmu. Kadang-kadang perbedaan horizon itu saudara menuntut kita harus taat. Walaupun horizon kita lebih sempit, ya kita tahu pemimpin kita lebih luas horizonnya. Dia punya alasan, ya nurut. Jangan campuri urusan orang lain. Kenapa kita suka campuri urusan orang lain? Kepo. Pengen tahu. Kenapa kita campuri urusan orang lain? Karena kita pengen jadi pahlawan. Kalau orang lain sedang mengalami masalah dan pergumulan, ya biarkan dia berurusan. Jangan campuri. Abuna selalu mengajar ya, jangan pernah mengintervensi seseorang yang sedang diproses oleh Tuhan. Biarkan Tuhan beracara dengan dia. Kadang-kadang kita ini lebih cepat bereaksi untuk mencampuri urusan orang lain daripada mempersoalkan atau membenahi urusan dan persoalan diri kita sendiri. Kalau Anda tidak mencampuri urusan orang lain, saudara, hidupmu jadi aman. Sebab kalau Anda campuri urusan orang lain, nanti Anda akan memihak. Anda memihak. Lo ngawur itu. Di situ Anda menghakimi. Dan ini terkait dengan poin yang kedua. Agar kita terhindar, saudara. Kalau memang simpati boleh, saudara. Simpati boleh. Tapi Anda harus berani berkata, maaf ya. Itu urusanmu, saya tidak mengerti. Ini terkait dengan poin yang kedua. Selalu dengar dari 2 sisi. Anda yang ada di rumah. Perhatikan ini baik-baik. Membuat kita seringkali menganggap bersalah orang lain. Menjatuhkan talak kepada seseorang. Karena kita hanya mendapat satu informasi
Dan itu akhirnya membuat kita memihak. Wah, itu saya tidak tahu ya apa masalahnya ya. Saya tidak mengerti, saya kan baru dengar dari kamu. Makanya kalau ada konseling suami istri, saya tidak pernah mau mendengar dan memberikan keputusan kalau saya tidak memanggil suami istri berdoa. Paling pol saya suruh berdoa. Saya belum dengar dari suamimu, atau saya belum dengar dari istrimu, saya tidak mengerti. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan atau bersikap. Nah, kita di dunia ini karena kepentingan akhirnya membuat kita merapat pada satu sisi dan mengabaikan fakta dari sisi yang lain. Ini yang sangat berbahaya, saudara. Yang akhirnya membuat kita kehilangan berkat Tuhan di dalam hidup ini. Apalagi Abuna dan Abuni ini banyak mendengar laporan. Ini begini, ini begini. Oh iya, ya saya cari tahu dulu dari sisi lain. Hendaknya kita menjadi orang yang seperti itu. Itu namanya wise, bijak. Anda mendengar laporan, karena bisa saja informasi yang datang kepadamu adalah informasi yang digerakkan oleh modus dan motif. Jangan ikut-ikutan menghakimi hanya karena dia menghakimi. Jangan ikut-ikutan membenci hanya karena dia membenci. Karena Anda, pertama, tidak perlu mencampuri urusan kebencian di antara mereka. Dan yang kedua, Anda hanya mendapat informasi dari satu sisi. Seberapa kali kita akhirnya menjadi korban orang-orang yang bermain drama seperti ini. Kasih tahu kiri kananmu, tidak ada drama di antara kita. Jangan main drama lah. Jangan. Nah, kadang ada orang tertentu yang main drama itu saya bilang biarkan kita lihat mau sampai kapan. Kalau enggak ribet kita ngurusin yang begitu-begitu. Urusan kita ini banyak, saudara. Urusan kita ini banyak loh, saudara. Memberi waktu untuk hal simelekete yang begitu dan tidak penting itu ngapain? Alah, serak penting. Jangan dibahas. Ada orang kemarin ganti nomor HP-nya. Ganti nomor HP-nya supaya kita nggak bisa nge-track dia. Nge-track dia kalau bohong gitu loh. Ketahuan kalau dia jualan di luar sana, dia ganti HP. Saya bilang, ya udah ngapain diurusin yang gitu, bukan urusan kita. Dia tidak terhubung lagi dengan kita kok, ngapain. Hari-hari ini Tuhan pakai gereja kita loh, saudara. Amin. Pelayan-pelayan mimbar kita di training. Tiba-tiba Tuhan kirim orang-orang untuk memperlengkapi. Sound system kita sudah mulai baik ya? Sudah baik ya? Ini ibadah yang kedua setelah diperbaiki. Baik, saudara. Semua. Tanpa alat yang baru, sehingga kemarin saya ngomong. Kita jadi beli mixer yang baru enggak? Ternyata diperbaiki. Banyak hal. Kemarin kita ikut pelatihan dari Korea, saudara. Disuruh latih. Nyanyi. Disuruh nyanyi. Ya kan? Tuhan kirim orang-orang yang terbeban untuk melatih gereja kita. 3 hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu, gereja kita dipakai. Bekerja sama dengan Pastor Chris. Masih ingat cerita Abuna, Revo, Jimmy, dan Aurel pergi ke Afrika Selatan? Mengikuti KKR Kesembuhan dari Pastor Chris Oyahilome. Dia mengajak kita kerja sama. Dia KKR streaming kesembuhan secara online. Anda tahu? Penerjemahan bahasa Indonesia, tim kita, saudara. Kita duduk di sini. Nanti malam, tadi Jimmy bilang, Pak Sony, Abuna, nanti Pastor Chris mau telepon Bapak sendiri. Nanti malam harus ada lagi. 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita bawa orang-orang, ada bahasa Nias, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Bengkulu, ada bahasa Jawa. Saya berkata, streamingnya gimana? Bisa lancar enggak? Ya pokoknya nanti malam mereka minta. Oke. Nah kemarin hari pertama kita tunggu itu muter. Tapi bagi Abuna ini adalah sebuah tanda kegerakan di mana Tuhan akan sedang membawa gereja kita ini terhubung dengan banyak orang. Terhubung dengan banyak pelayanan.
Kalau Tuhan mau memperluas kapasitas kita, kita akan terhubung dengan banyak orang-orang yang punya kapasitas lebih besar dari kita. Amin. Jangan terhubung dengan orang-orang yang membawamu turun. Bubar hidup saudara. Terhubung dengan orang yang membawamu naik. Terhubung dengan orang yang membangun kehidupan rohmu. Bukan terhubung dengan sesama sakit hati. Sesama saling berbagi kepahitan. Nggak ada gunanya. Kita akan tetap maju. Anda akan tertinggal di belakang. Itu selalu Abuna ulang-ulang. Jadi kalau Anda tahu ada informasi, ada orang yang mencoba menghalangi langkahmu untuk maju. I don't care, itu urusanmu. Aku juga tidak ngerti masalahnya apa. Amin saudara, kita harus berani begitu supaya kita tetap maju dalam Tuhan. Karena yang menghalangi langkah kaki kita kebanyakan bukan Tuhan, diri kita sendiri. Dan orang lain yang tidak ingin melihat kita maju. Jadi selalu berusaha untuk mendengar dari dua sisi. Sebentar ya, saya harus tanya dari sisi yang lain. Saya lihat dari versi ini, oke saya sudah mendengar dari kamu, saya berdoa. Semoga kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Saya berdoa, tapi saya harus dengar, berikan waktu. Kita ini kadang-kadang itu terlalu cepat bermain drama, bersimpati pada hal-hal yang informasinya masih sedikit. Nah itu kecenderungan manusia sih menurut saya ya. Kecenderungan orang ya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran. Datang cari Tuhan. Bagi saya masa cari Tuhan. Kita bebas dari menghakimi orang lain. Kalau kita memiliki nilai yang seperti ini. Amin. Yang pertama tadi apa? Jangan campuri urusan orang lain. Yang kedua selalu dengar dari dua sisi. Dan yang ketiga ini saya satu paket saudara. Kendalikan pikiranmu. Karena pikiran itu kadang-kadang terlalu jauh melampaui kenyataan dan fakta yang sebenarnya. Jangan-jangan Abuna lagi benci saya. Contoh, gitu. Jangan-jangan pimpinan saya lagi gak suka sama saya. Jangan-jangan dia lagi bisik-bisik. Jangan-jangan mereka sedang membicarakan saya. Pernah mengalami itu saudara? Ini pikiran yang merajalela. Dan itu merusak hidup kita. Bukan hanya merusak hidup kita, itu menjadi seperti ragi dalam hubungan. Entah dimanapun Anda berada saudara. Entah di lingkungan pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan terlebih-lebih di mana kepala banyak orang ada. Hati-hati dengan pikiran. Hati-hati. Jangan-jangan. Itu artinya pikiran belum mengalami kemenangan. Belum mengalami transformasi. Nah dari pikiran itu nanti akan mendrive pikiran. Mendrive hati kita. Mendrive tindakan kita. Mengendalikan sikap hati kita. Itu berbahaya. Kita mulai mereka-reka. Mulai merekayasa. Oh jadi jangan-jangan ini palsu ini. Jangan-jangan ini cuma alasannya aja ini. Karena pikiran adalah medan pertempuran. Yang sangat berbahaya kalau kita tidak menangkan. Makanya Rasul Paulus berkata, don't copy the behavior of this world. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi lakukan pembaharuan akal budimu. Kita harus belajar menaklukkan pikiran ini, saudara. Jangan berpikir terlalu jauh. Kasih tahu kiri kanan, jangan berpikir terlalu jauh. Tapi kan gini, nah itu kan pikiranmu sendiri. Akhirnya kita kemakan omongan kita sendiri, kemakan pikiran kita sendiri. Banyak orang yang seperti itu. Nah kan tidak seperti demikian toh. Kan faktanya enggak demikian, kamu aja yang kayak cacing kepanasan. Seberapa sering saya menyaksikan anak-anak Tuhan. Akhirnya kehilangan banyak hal, mundur dari pelayanan. Karena pikirannya sendiri. Padahal pikirannya enggak beres. Ayo Bapak Ibu, sudah mulai ada yang senyum-senyum. Mungkin dalam hatinya dia berkata, aduh gue banget. Nah kita taklukkan pikiran kita. Abuna baca satu buku. Bahwa permasalahan paling utama seringkali tidak terletak pada fakta dan realitas. Tapi pada apa yang kita pikirkan tentang fakta dan realitas itu. Kalau Anda rajin mengikuti
history WA Abuna, ikutlah, rajin-rajin mengikuti. Saya tidak akan menuduh saudara untuk kepo, enggak. Karena di situ banyak sekali nasihat, didikan, contoh, guyon. Oh, dan jangan pernah berpikir itu ditujukan kepadaku. Memang itu ditujukan kepadamu. Bagi Anda yang suka nonton YouTube saya atau di history itu memang itu tunjukkan kepadamu. Supaya Anda jadi tahu, belajar. Di situ ada kartun ya. Jadi batunya kecil. Batunya kecil. Di kartun itu. Episode pertama. Dan diberi garis di situ masalah. Lalu di kartun yang kedua. Di situ digambarkan orang yang begini. Batu kecil masih di depannya. Tapi dalam diberikan gambaran pikirannya. Batunya jadi sangat besar. Cobalah. Saya ketawa itu. Jadi jangan tersinggung. Kalau saya upload hal-hal seperti itu. Karena memang itu ditujukan untuk orang-orang yang kepo terhadap WA history Abuna. Dan anggap itu sebagai pembelajaran. Ayolah, banyak pesan-pesan. Kadang saya lihat kejadian sesuatu di situ. Ya, saya pernah melihat ada cacing kepanasan di jalan raya. Oh iya ya, seperti itu hidup manusia. Lalu segera buat posting. Masuk di WA. Cacing kepanasan emang mengelihat. Ya memang gitu, itu berasal dari apa yang Abuna temukan. Supaya kita melakukan refleksi. Kemarin saya lihat orang nguping. Muncul ide. Jangan kepo. Tapi akhirnya Abuni bilang, "Pak, jangan posting yang begitu-begitu nanti orang salah paham." Ya memang ditujukan bagi orang yang salah paham. Jadi jangan tersinggung kalau ada update posting di WA history Abuna. Justru buka. Amin, amin. Buka pelajar, oh Abunaku lagi ngapain tuh ini. Ada banyak pelajaran di situ. Banyak kartun-kartun bagus, saya diberkati. Oh iya ya. Termasuk menghakimi itu. Hati-hati dengan pikiran kita, saudara. Abuna ulang lagi satu kesaksian. Kami menangani seorang pengusaha yang diberkati Tuhan. Keluarganya kacau. Nggak ada gunanya mereka berkat ekonomi begitu besar. Istri menuduh suaminya selingkuh. Karena dia menuduh suaminya selingkuh, maka dia juga selingkuh pada tukang beca depan rumahnya. Sekarang muncul persoalan tukang beca itu nggak mau melepas tantenya itu. Nggak mau melepas lah. Dia nongkrong, dia ngancam. Dia foto diam-diam. Foto kita saya sebar. Gimana? Jadi si tukang beca mengambil keuntungan. Keuntungan fisik dan keuntungan non fisik. Nah, sekarang si tante ketakutan. Setelah kita selidiki. Setelah kita lah coba siapa sekarang yang rugi? Si tante. Karena ini dimulai dari apa? Pikiran. Pikiran dapat memandekkan kehidupan rohanimu. Pikiran dapat membuatmu duduk dan merenungkan nasib dan begini terus. Dan Anda menjadi kehilangan produktivitas pikiranmu. Hati-hati. Makanya Bunda selalu berkata orang mau maju atau tidak. Orang mau diberkati atau tidak. Bukan soal ada banyak duit atau tidak. Tapi bergantung pada apa yang dia pikirkan. Mau maju pikirkan itu. Kita kehilangan banyak hal hanya karena kita meratapi nasib. Dan berpikir-pikir daripada Anda waktu menghabiskan pikiran dengan orang lain. Pikirkan masa depanmu. Pikirkan apa yang harus Anda lakukan untuk anak-anakmu. Supaya baik. Dengan jalan yang baik. Karena pikiran dapat mengendalikan kehidupan kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikan dia berbalik mengendalikan kehidupan kita. Jadi kalau ada orang lain, bisik-bisik pas kebetulan Anda lewat, jangan langsung menjudge dia sedang membicarakan hidup saya. Jangan. Udahlah, semua orang punya urusannya sendiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan hal seperti itu. Hanya kadang-kadang kan waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Sekarang kita berkata, Tuhan ini gimana? Dia belum. Ya sudah, itu urusan Tuhan.
Hati-hati dengan pikiran. Oh aku disia-sia di sini. Oh aku dibenci di sini. Lalu kita termakan omongan orang lain. Kenapa? Ada yang disebut dengan playing victim ya. Memainkan diri jadi korban padahal akar masalahnya dia. Banyak yang begitu saudara. Lalu kita akhirnya ikut-ikutan simpati. Akhirnya kita ikut menghakimi. Hati-hati. Nanti bagian yang terakhir. Apa dampaknya kalau kita melanggar ini? Oh, 3 hal. Apa saudara? Jangan campuri urusan orang lain. Selalu dengar dari 2 sisi. Dan yang ketiga, kendalikan pikiran. Jika kita melanggar ini, maka akan terjadi seperti bagian yang terakhir ini. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berarti ada yang namanya hukum tabur tuai. Makanya saya selalu mengajar kita di gereja ini, enak jadi orang baik saja. Enak jadi orang baik. Udahlah orang mau ngomong apa tentang kita, enak jadi orang baik. Hadapi dengan senyum. Waktu itu adalah kebenaran saudara. Karena waktu yang akan membuktikan dirinya sendiri. Kalau Anda pernah menjadi korban penghakiman orang lain. Dan Anda dirugikan karena itu. Yuk sudah diamin aja. Biarkan saja berproses. Itu tips dari Abuna. Supaya Anda bisa tidur nyenyak. Amin. Hatimu terjaga. Ya udahlah. Nanti waktu yang akan menjawab. Kita lihat yang namanya konsistensi. Kita lihat yang namanya integritas. Kita lihat yang akan nanti Tuhan akan membuka kepada kita. Tracking kehidupan. Terus ini makin. Saya mendengar tentang ini. Loh ini kok makin naik. Lah kamu yang ngomong tentang itu kok makin turun. Nah itu saudara. Waktu itu adalah kebenaran. Jadi biarkan. Jangan habiskan waktu untuk ngurus si melekete. Si melekete. Tapi kalau makan nasi bakar si milikiti. Ya itu enak. Enak ya. Masih ada gak sih? Masih. Habis waktu kita. Karena itu akan memberati langkah kita. Anda tidak akan pernah maju. Kemarin saya pasang kartun di WA Abuna. Yang isinya begini. Ada banyak anjing menggonggong dan dia habiskan waktu untuk melempar anjing itu satu-satu. Cobalah. Anda akhirnya apa yang terjadi? Nggak bisa maju kalau Anda ngurusin setiap gonggongan itu. Kalau Tuhan gregetan kepada saudara, ini anak tak ajak maju, kok orang gelem-gelem tuh ya. Kehidupan kekristenan itu kan pilihan kita Bapak Ibu. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau dan melayani Tuhan. Aku mau konsisten di dalam Tuhan. Lu mau mundur ya karepmu, itu urusanmu. Aku juga nggak ngerti masalahnya kok. Tapi aku mau maju, jangan ikut-ikutan ajak saya mundur hanya gara-gara kau ikut mundur. Ada itu film Korea itu. Bermasalah dengan pimpinannya, dia pengaruhi yang lain untuk ikut mundur dari pekerjaan. Lah, aku gaji anakku gimana misalnya? Karirku gimana? Jangan ikut mundur. Aku masa ikut mundur gara-gara kamu mundur, yang bermasalah kamu kok. Banyak yang seperti itu. Dan saya percaya bahwa kita tidak demikian. Itu untuk merimain kembali prinsip-prinsip rohani yang harus kita terapkan di dalam hidup ini. Haleluya. Jadi kita akan dihakimi kalau kita ikut menghakimi orang lain. Kita akan dihakimi. Yang namanya hukum karma itu ada, saudara. Orang luar menyebutnya karma. Orang Kristen terminologinya tabur tuai. Apa yang diukurkan kepada kita, itu sebenarnya berasal dari apa yang pernah kita ukurkan atas hidup orang lain. Jadi enak baik-baik saja lah ya. Haleluya. Saudara dapat sesuatu untuk apa yang kita pelajari pagi ini? Pemain musik maju ke depan. Inti dari semua ini adalah kasih, saudara. Kasih. Ayo, orang yang menghakimi tidak memiliki kasih di dalam dirinya. Ini adalah kritik sosial
yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Kau pintar, kau tahu hukum, tapi kamu gagal di dalam praktek kasih. Kenapa kita paling cepat menghakimi orang lain? Karena kita gagal di dalam kasih. Yang ada di dalam diri kita adalah kebencian. Telinga kita ini jangan tipis-tipis banget saudara. Masa sih? Masa ya? Bukan urusanmu. Urus dirimu sendiri. Masuk surga, masuk neraka itu urusan sendiri-sendiri. Jangan seperti iblis, Lucifer itu, dia tidak mau jatuh sendirian. Dia seret sebagian orang lain dari surga, malaikat, untuk jatuh bersama-sama dengan dia. Karena memang itu sifat jahat. Saya ingat sebuah lagu lama itu, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu ya Tuhan. Ayo kita nyanyi lagu itu. Bangkit berdiri saudara. Ini apa kuncinya? Naikkan itu. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Amin. Saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah saling mengampuni. Ajarilah kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal saudara. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan. Pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi dari awal. Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut. Memaafkan. Yes. Pasti memaafkan. Murah hati. Pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan.
setiap kami. Janganlah kami saling menghakimi, karena kami pun juga tidak mau ketika kami dihakimi. Dan biarkan kami pagi hari ini, kami boleh kembali melihat pada kasih Tuhan terhadap segala sesuatu yang kami tidak mengerti Tuhan, yang kami bertanya-tanya, terhadap segala sesuatu yang kami rasakan tidak mengenakan, bahkan kami sesali, bahkan membuat kami menangis, bahkan marah. Tuhan, kami mau percaya kasih Tuhan lebih dari segalanya. Biarkan melalui kasih-Mu itu Tuhan, Engkau yang akan menyelesaikan segala sesuatu itu bagi kami, dan kami hanya mengandalkan Engkau saja. Biarkan kami melakukan apa yang menjadi bagian kami di dalam Engkau sebagai anak-anak-Mu. Kami hanya memikirkan segala sesuatu yang baik, dan kami boleh menerima juga segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Segala sesuatu yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan segala kebaikan, segala kemuliaan. Itu yang menjadi bagian kami, dan itu yang Tuhan taruh atas setiap kami anak-anak-Mu yang mengandalkan akan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Institusi yang dikasih Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih ya Bunda buat firman-Nya yang memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Jitu Sisi, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu pada ibadah gereja Jitu Sisi berikutnya. Info gereja sepekan, nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku, kemudian firman online hari Rabu 1 November melalui Zoom dan YouTube pukul 7 malam bersama Abuna Sony Saluku, dan Breakthrough Prayer hari Jumat 3 November pukul 5 sore. Ibadah Youth hari Sabtu 4 November pukul 4.30 sore. Dan ibadah sekolah minggu depan 5 November pukul 7 pagi di halaman gereja Jitu Sisi. Minggu depan 5 November ada perjamuan kudus bersama Abuna Sony Saluku. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut perjamuan suci pada minggu depan. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh sidang jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Makasih Pak Daniel. Bapak Ibu sekali lagi nanti ada di history WA Abuna. Silakan klik, ada link di situ untuk mengikuti KKR kesembuhan dari Pastor Chris Oyahilome. Kita perlu dukung bahwa teman-teman tetangga yang sakit 2 malam berturut-turut banyak kesembuhan, walaupun secara online didoakan. Ya, sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan melalui hamba Tuhan ini. Dan gereja kita memang terhubung dengan pelayanan beliau. Oleh sebab itu, bagikan brosur itu kepada teman-teman yang lain. Bisa diakses melalui smartphone, bisa diakses melalui handphone, dengan komputer juga bisa. Jadi silakan, tapi tidak melalui YouTube. Jadi ini ibadah streaming. Di dalam, jadi Abuna lupa dan belum mengumumkan bahwa salah seorang pengerja Jitu Sisi sudah diwisuda, ya, Karisda Mueleni Waruwu MTH. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, ya. Yang baru melayani tadi kurang-kurang kita maklumi dikit ya. Besok yang kedua tidak boleh kurang-kurang lagi, tidak boleh ada kesalahan-kesalahan lagi, ya. Biar berlatih terus Bapak Ibu. Selamat Karis, sudah magister teologi, kita berdoa Tuhan mempersiapkan dia untuk pelayanan yang lebih berdampak. Itu saja tambahan pengumuman dari Abuna.
minggu depan kita akan perjamuan kudus seperti biasa di gereja kita. Makan malam terakhir, setelah itu nggak boleh minum makan apalagi sampai kita nanti selesai mengikuti acara perjamuan kudus. Tolong jaga kesehatan, jaga kondisi, batuk, pilek, flu itu lagi merajalela di mana-mana. Kalau memang tidak mengganggu kenyamanan, pakai masker. Kalau berada di kerumunan, di tengah-tengah orang banyak, saudara, juga udara sangat panas hari-hari ini. Mungkin Anda tidak haus, tapi jangan lupa untuk terus minum air. Basahi tenggorokan, tidak haus, tapi itu akan sangat menolong kita jika kita dehidrasi, tidak mengalami dehidrasi. Itu saja. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Ayo anak-anak. Jangan dorong-dorong. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan. Berikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan. Roh yang takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan ada di atas kepala mereka. Tidak ada kutuk, yang ada adalah berkat. Dan kami percaya anak-anak kami ini dipersiapkan untuk masa depan yang baik. Semua yang baik, yang kudus, yang mulia dan sedap didengar turun atas hidup anak-anak kami. Berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan. Dan mereka akan jadi berkat di tempat di mana mereka belajar, di keluarga, dan mereka akan menjadi terang. Terima kasih atas anak-anak ini Tuhan. Dan biar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pelayanan dari guru-guru sekolah minggu. Demi nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati ya. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang berulang tahun dan wedding anniversary juga saya mengundang untuk maju ke depan. Kita akan akhiri ibadah kita. Pak Andreas, Bu Andreas, maju ke depan. Siapa lagi ya? Di Aser ada lagi ya? Ada. Siapa lagi yang wedding anniversary? Marlina dan Dodi, wedding anniversary ulang tahun yang keberapa? 9. Noni. Berapa? 17. Ayo mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyi. Sela anaknya Mega ulang tahun. Sela juga ulang tahun tuh. Sela. Juni. Meganya. Mega. Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub ada atas hidup Grace. Di umurnya yang ke-9 tahun ini, Kau merancang sesuatu yang baik, yang mulia, masa depan yang baik dalam kehidupannya. Arahkan dia seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan persiapkan dia untuk masa depan yang baik itu. Berikan kepadanya roh yang takut akan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Bapak juga kami berdoa untuk wedding anniversary dari Pak Andreas dan Bu Andreas.
Andreas. Tuhan berkati suami istri ini dalam pelayanan mereka, terutama sebagai asyir di gereja ini. Berikan kepada mereka hati yang makin melekat kepada Tuhan. Pakai suami istri ini menjadi alat-Mu dan berkati pekerjaan mereka. Pekerjaan Pak Andreas, Tuhan berkati. Dia akan melihat banyak terobosan lebih lagi terjadi di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan yang baik dan tangan Tuhan yang kuat. Kami semua jemaat berdoa untuk kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk Cika, berikan kepadanya kesehatan, kekuatan. Dan kami percaya Engkau memberkati dan mengurapi si kecil yang sedang ada di dalam rahimnya Tuhan. Kami percaya bahwa dia akan lahir dan sehat. Dan Engkau juga memberi kesehatan buat ibunya. Berikan umur panjang. Dan memberkati keluarganya, suaminya, dan segala pekerjaan mereka di Banjarmasin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dalam keluarga ini. Bahkan sejak di dalam rahim ibunya, anak ini sudah dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dan anak ini sehat. Anak ini sehat. Anak ini sehat dan diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Dodi dan Marlina Tuhan. Berkat-Mu turun atas suami istri ini. Dalam wedding anniversary mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu yang hebat. Dan biarlah berkat-Mu juga turun atas suami istri ini. Apabila mereka sedang berada di dalam pergumulan, maka berikan kepada mereka hati yang tenang. Supaya mereka bisa mengerti isi hati Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan biarlah berkat itu turun dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak mereka, mereka akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup mereka. Berkati pekerjaan mereka. Dan kami akan melihat hal-hal besar akan ada di dalam kehidupan suami istri ini. Berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub bukan hanya menjadi milik mereka, tapi menjadi milik anak-anak mereka. Tuhan, berdoa untuk Mega yang berulang tahun. Lihat situasinya juga bahwa sedang mengandung. Bahkan berkat itu bukan hanya turun baginya, tapi juga turun buat anaknya yang berada di dalam rahimnya. Berkat-Mu atas kehidupannya Tuhan. Dan bayi yang ada di dalam rahim menjadi bayi yang sehat. Akan lahir dengan baik dan lancar. Tepat pada waktunya. Dan masa depan yang baik Kau berikan pada anak ini. Berkati Mega, kesehatan yang baik Kau berikan kepadanya, suaminya Pius. Dan berkati apa yang mereka kerjakan, supaya mereka tidak pernah kekurangan roti. Bahkan mereka menabung roti itu dan berbagi roti itu kepada orang lain. Berkat mata suami istri. Terima kasih Tuhan. Kami juga, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu. Khususnya bagi mereka yang tidak bisa ibadah karena sakit. Kami percaya kuasa dari tempat ini. Dari sorga. Iman kesembuhan dari tempat ini juga turun bagi Pak Hartono yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus. Dan tubuh yang kuat dan sehat kembali. Akan turun bagi Pak Cip yang ada di Jakarta yang sakit dalam nama Yesus. Sakit penyakit keluar dari tubuh. Juga buat Pak Haryanto ada pemulihan. Dan bagi anak-anak-Mu yang lain, jemaat yang lain. Dimanapun mereka sedang bermasalah dengan kesehatan. Tangan Tuhan yang kuat mengurapi mereka dan menyembuhkan mereka. Ketika kami berdoa, maka mereka mengimani doa itu. Dan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kesembuhan. Juga hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu di Citu Sisi. Berkati pekerjaan mereka, kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka olah di tangan mereka. Tuhan buat berhasil dan berbuah. Bukankah tahun ini adalah tahun semita? Tahun dimana apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih atas berkat yang selalu Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh mengembalikan sebagian dari yang kami terima dari Tuhan itu melalui persembahan dan persepuluhan kami. Berkat-Mu atas semua benih itu Tuhan. Dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami meminta juga berikan kepada kami kesehatan yang baik. Agar kami bisa menjalani aktivitas dan kehidupan kami dengan penuh maksimal. Tidak ada gangguan kesehatan. Dan everyday with miracle. Tuhan selalu buka jalan bagi kami. Terima kasih, kami tidak akan pernah kekurangan roti untuk kami makan. Roti untuk kami simpan. Dan roti untuk kami bagi kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalom-Nya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.